Nah, dunia One Piece tengah berada di ambang kehancuran total tuh. Ketegangan memuncak di seluruh penjuru dunia baru, mulai dari Elbaf yang porak-poranda hingga Marijoa yang terbakar oleh serangan pasukan revolusioner. Scooper Gaban, legenda hidup yang pernah berdiri di samping sang raja bajak laut Roger, terkapar tak berdaya setelah dikhianati oleh kesatria suci Gunko. Ancaman terhadap anaknya Kolon memaksanya menyerah di tempat itu. Ledakan yang memicu amarah Ripley, raksasa misterius yang ternyata memiliki ikatan masa lalu dengannya pula. Sementara itu nakama Luffy dan para nakama lainnya itu berjuang menyelamatkan apa yang tersisa di pulau Elbafnya, sambil tak menyadari bahwa pertempuran ini hanyalah awal dari perang besar yang akan mengubah sejarah nasib dunia baru. Di balik layar sendiri ya, konspirasi kuno perlahan terungkapkan. Imu, penguasa bayangan pemerintahan pusat itu, memainkan bidak caturnya dengan kejam, manipulasi kesatria suci dan menghapus ingatan mereka semuanya. Namun, pertemuan tak terduga antara Brook dan Gunko bisa menjadi kunci yang ngebuka kebenaran yang telah lama terkubur itu. Sementara ini di markas Cross Ghoul itu, Bagi menerima kabar mengejutkan tentang serangan di Marijoa, peristiwa yang mungkin memaksa para bajak laut untuk memilih sisi di tempat itu. Dunia bergerak menuju titik paling kritis nih, dan setiap keputusan akan menentukan apakah era baru akan lahir pula. Di sini ceritanya bakal menarik lagi nakama. Yo, selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review versi bahasa Inggris ya, anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula, oke? Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi tuh gini, di tengah ketegangan dunia yang makin kacau balau, kisah kembali berlanjut dari insiden dramatis yang menimpa Scooper Gaban. Pria tua legendaris itu tampak terhempas ke dunia bawah setelah terkena serangan mendadak dari Gunko, salah satu kesatria suci. Namun ya, serangan itu bukan karena Gaban lengah atau kalah bertarung. Sumber kekalahannya justru lebih menyakitkan lagi, karena Gaban dipaksa menyerah saat Gunko menyandra Kolon pula, bocah raksasa yang ternyata adalah anak kandung Gaban sendiri. Nah, ancaman itu cukup untuk ngebuat sang veteran meletakkan senjatanya tuh. Untungnya ya nakama, nasib Gaban tidak seburuk yang dibayangkan. Tubuhnya yang jatuh ditangkap oleh Luffy yang kebetulan juga berada di dunia bawah. Berkat itulah Gaban selamat meski masih tak sadarkan diri. Di tempat yang sama pula berkumpul para tokoh penting, Loki, Zoro, Sanji, Hajrudin dan kru bajak laut New Giant Warrior. Salah satu anak buah Hajrudin yakni God itu segera memberikan pertolongan pertama kepada Gaban yang masih terbaring lemas tuh. Sementara itu kedua kapak milik Gaban tuh ikut terjatuh tak jauh dari tempat tersebut. Zoro yang tahu bahwa senjata itu milik Gaban sejak peristiwa di Kastil Aurus memungut kapak tersebut dan meletakkannya dekat sang pemiliknya itu. Namun ada hal aneh yang dirasakan Zoro. Begitu tangannya menyentuh kapak tersebut, ada sensasi misterius menyeruak tersebut, mirip saat pertama kali dia menyentuh pedang Kitatsu. Ini ngebuat Zoro tuh yakin bahwa kapak Gaban itu bukanlah senjata biasa. Mungkin itu adalah kutukan, mungkin kekuatan kuno pula. Yang jelas aura senjatanya itu begitu mencekam nakama. Nah, bicara soal kekuatan pula ya, Loki pun juga angkat bicara. Ia mengakui bahwa hanya sedikit orang yang bisa membuatnya itu terkabut, dan Gaban adalah salah satunya. Itulah kenapa Loki itu merasa heran kenapa orang sekuat itu bisa kalah. Nugget yang juga ada di sana menimpali bahwa belum ada yang tahu bagaimana kondisi dunia atas sekarang ini, sehingga segala kemungkinan bisa aja terjadi kan. Tapi satu hal yang pasti, Gaban itu belum kalah nakama. Hanya dia itu terpaksa menyerah ya, meskipun masih pingsan. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Nah, di sini di dunia atas kembali memanas nih.
Gunko yang tubuhnya sebenarnya dirasui oleh Im Sama kini tengah bebas dari pertarungan tersebut. Di babak sebelumnya Imu sempat mengambil alih tubuh Gunko untuk menyampaikan pesan penting kepada para kesatria suci bahwa di sana di Marijoa diserang dan juga terbakar loh. Kini setelah Imu keluar dari tubuhnya, Gunko terlihat sangat kelelahan. Tubuhnya terlalu lemas untuk menampung kekuatan Imu dalam waktu yang lama. Ini ngebuktikan ya betapa mengerikannya kekuatan entitas semisterius itu. Nah, Sommer yang tubuhnya pernah dihancurkan oleh Gaban kini sudah pulih berkat kekuatan Imu pula. Dia meminta Gunko untuk segera fokus kembali pada misi di Pulau Elbaf. Meski tubuh Gunko belum sepenuhnya pulih, di tengah rasa lelah itu ya nakama, Gunko mulai dihantui oleh ingatan samar, kenangan tentang Brook sendiri, si musisi tengkorak dari bajak laut topi jerami. Gunko merasa seperti pernah mengenalnya di sana ya, tapi kenangan itu begitu kabur dan sulit untuk diingatkan. Rupanya itu karena masa lalunya telah dilenyapkan. Saat menjadi kesatria suci, Gunko mengalami proses pencucian otak oleh Imu. Itu ngebuat banyak bagian masa lalunya itu hilang seketika. Namun ya nakama, seperti puzzle yang tak lengkap, potongan-potongan ingatan itu bisa muncul kembali jika ada pemicu besarnya. Pertemuan langsung dengan Brook di masa depan bisa menjadi kunci untuk ngebuka kembali ingatan Gunko yang terkubur lama itu. Bahkan mungkin ngebuatnya sadar kembali siapa dirinya yang sebenarnya kan. Nah, jika itu terjadi maka bukan tak mungkin Gunko akan membelot dari Sommer dan juga Shin Gillingham. Di tempat lain pula, kebakaran mulai melanda area penting seperti sekolahan Walrus dan perpustakaan burung hantu. Para kru topi jerami yang sebelumnya ditangkap kini tengah bebas dan langsung bergerak menyelamatkan tempat-tempat lainnya itu ya. Jinbe menggunakan kemampuan mengendalikan air dari awan untuk memadamkan api-api tersebut. Perlu diingat nakama, Jinbe bukan pengguna air seperti Logia, melainkan hanya bisa memanipulasi air yang tersedia di sekitarnya. Itulah keunikannya. Nah, di sini ya wilayah Elbaf yang kaya akan awan tuh ngebuat teknik Jinbe itu sangat efektif sebenarnya. Setelah berhasil memadamkan api di perpustakaan, mereka itu bersiap menuju sekolahan Walrus. Namun Robin memilih tetap di perpustakaan karena ia ingin memastikan buku-buku kuno dan literatur penting yang ada di sana tetap aman pula. Bagi Robin, buku-buku itu menyimpan kebenaran dunia sendiri. Kerusakannya akan menjadi kehilangan besar bagi pencarian kebenaran. Nah, jauh dari hiruk pikuk medan perang ya nakama, sorotan beralih ke kantor surat kabar World Economic Dunia milik Morgan. Ia baru saja mendapatkan informasi eksklusif dari seorang informan bahwa Marijoa tengah diserang oleh pasukan revolusioner. Morgan yang memang gila berita panas langsung bersemangat pula. Ini jelas akan jadi headline terbaik nih. Vivi dan Wapol yang berada di sana pun juga ikutan terkejut. Di sana Vivi sangat khawatir dengan kabar itu, terutama karena berkaitan dengan Sabo. Beberapa waktu lalu, Wapol telah membocorkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di ruang tahta kosong, bahwa Sabo tidak ngebunuh Raja Kobra, melainkan berusaha melindunginya dari para Kurose dan entitas misterius di atas tahta kosong tersebut. Fakta itu ngebuat Vivi ingin bertemu dengan Sabo sekaligus merasa cemas dengan keselamatannya dalam serangan terhadap Marijoa sendiri. Tak berhenti sampai di sana ya nakama, kamera dunia pun berpindah ke Pulau Karibari, markas besar Crossguild sendiri. Di sini pertempuran sengit pecah antara organisasi pemimpin Mihawk, Crocodile dan Buggy melawan pasukan besar angkatan laut yang dipimpin Admiral Ryokugyo. Armada laut itu tidak hanya datang sendirian pula, tapi juga ngebawa beberapa Seraphim dan Vice Admiral. Bagi awal dikenal lebih pintar menyelamatkan diri daripada bertarung itu memilih mengamati situasi dari kejauhan ya. Tapi situasi berubah ketika ia mendapatkan panggilan melalui Denden Musi dari salah satu pemimpin dunia bawah yang menjadi rekan Crossguild. Orang ini menggambarkan soal penyerangan terhadap Marijoa dan memperingatkan bahwa hasil dari konflik besar itu akan mempengaruhi tatanan dunia baru. Jelas ya, sang penghubung berharap Crossguild segera menyiapkan langkah strategis menghadapi perubahan besar tadi. Bagi pun menjawab singkat bahwa mereka akan pikirkan nanti, karena saat ini semua pihak sedang sibuk bertarung habis-habisan melawan serangan dari angkatan laut. Nah, dunia One Piece ini berada di ambang perubahan besarnya nih. Konspirasi terbongkar, aliansi lama goyah, dan medan pertempuran semakin tak terduga lagi. Nah, di tengah kericuhan yang mengguncang dunia itu ya nakama, kita melihat bagaimana dunia matahari kembali menjadi pusat perhatian di sini. Keadaan kian genting-gentingnya, terutama setelah insiden besar yang menimpa Gaban dan pada bab sebelumnya.
sosok-sosok yang besar itu pada berdatangan. Sosok seperti yang dulu berdiri gagah di samping Raja Bajak Laut Roger kini telah jatuh terkapar akibat ulah dari Gunko ya. Kesatria suci itu tak segan-segan mengancam nyawa orang terdekat dari Gaban sendiri. Keputusan itu memang harus diambil. Ia membiarkan tubuhnya menerima serangan telak dan terhempas jatuh ke dunia bawah, lalu memang benar-benar bertemu dengan Luffy kan. Namun ya nakama, reaksi Ripley atas peristiwa itu sungguh menggetarkan hati. Bahwa perempuan kuat itu tak bisa menahan amarah dan kesedihan yang mengujam beradanya itu. Emosi memuncak, akal sehat itu terhempas, dan dengan tanpa ragu-ragu Ripley langsung menerjang Gunko nih, menyerang dengan penuh dendam dan juga amarah pula. Namun ini berbeda dari pertarungan sebelumnya ya. Kali ini Gunko tak perlu menggunakan teknik ancaman. Bahwa kesadarannya telah kembali saat sempat dikendalikan oleh ilmu itu. Kini ia bertarung dengan tenang dan yakin sepenuhnya bahwa Ripley bukanlah tandingan sepadan baginya. Rasanya Ripley melancarkan serangan bertubi-tubi mengandalkan kekuatan penuh dari tubuh raksasa tersebut. Namun kecepatan dan ketangkasan Gunko ngebuat serangan-serangan itu tak berarti sama sekali. Hingga pada satu momen cuy, Gunko melapisi kakinya dengan energi berbentuk panah besar dan melancarkan tendangan telak ke arah Ripley. Tubuh raksasa itu terpental dan jatuh tergeletak kesakitan. Ironis memang. Namun cepat ketika Gunko hendak melanjutkan serangannya, Franky muncul dengan timing yang sempurna. Radical Beam menghantamkan Gunko dan menggagalkan serangan lanjutan tersebut. Nah, di sini Franky lalu menghampiri Ripley menenangkan sang raksasa tersebut yang dilanda emosi berat. Itu ditegaskan oleh Franky pula loh bahwa pertarungan dengan membabi buta tersebut hanya akan ngebawa kehancuran fatal. Jika Ripley terus bergerak tanpa strategi, maka nyawanya pun bisa menjadi taruhan pula. Sementara itu ya nakama, di dunia bawah Gaban yang terluka parah itu ternyata telah ditemukan oleh Luffy dan kini sedang dirawat oleh Gerd pula. Meski belum sadarkan diri, nafasnya itu masih ada dan tubuhnya masih bisa untuk diselamatkan. Namun nama Kolon terus disebut-sebut olehnya dalam kondisi setengah sadar. Itu menandakan bahwa pikirannya masih terikat pada orang yang dia lindungi itu. Kondisi ini ngebangkitkan kembali ingatan lama tentang ucapan Dragon dalam kilas balik kisah lama Kuma. Anak katanya, kita bisa menjadi titik terlemah dari orang tua. Pernyataan itu menjelaskan kenapa Dragon menjaga jarak dengan Luffy dari masa kecilnya kan. Bukan karena tak peduli sama sekali, tapi karena terlalu dekat bisa membahayakan keselamatan putranya itu. Terlebih status Dragon sebagai orang paling dicari di dunia dan tentu menjadikan Luffy incaran yang paling beresiko. Nah, demi menyelamatkan Luffy ya, Gab bahkan pernah menitipkannya pada Dadan, seorang bandit gunung yang keberadaannya tersembunyi dari radar pemerintahan dunia. Pilihan itu bukanlah tanpa alasan, melainkan strategi untuk melindungi sang cucu dari ancaman yang tak kasat mata. Nah, di sini kembali pada Gaban nih. Luffy menyadari bahwa pria tua itu butuh banyak daging untuk pulih. Hal serupa pernah dilakukan pada Loki yang juga mengalami luka parah kan. Daging terbukti mempercepat pemulihan. Dua kru Hajrudin, Goldberg dan juga Stansen pun dikirim untuk berburu daging. Sementara mereka pergi, Hajrudin mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Sosok tua yang kini terbaring itu tak lain adalah Scooper Gaban. Tangan kiri langsung Roger sejajar dengan Civil Rally. Keberadaan Gaban di tengah mereka adalah kejutan besarnya. Luffy, Zoro dan Sanji terperangan nih. Mereka memang telah bertemu pria itu, namun tidak pernah tahu nama aslinya. Selama ini Gaban dikenal hanya dengan nama panggilan Yasa. Segalanya kini terasa masuk akal lagi, terutama jika mengingat betapa hebatnya Gaban saat bertarung di Kastil Aurus. Nah, Hajrudin kemudian mulai menceritakan kisah masa lalu yang tak kalah epik pula. Kala itu Pulau Elbap diserang oleh armada bajak laut besar yang mengincar harta karun para raksasa. Di saat genting tersebut, Ripley tengah mengandung nih. Gaban yang tak ingin keselamatan Ripley terancam langsung melesat ke pelabuhan seorang diri. Nah, tanpa bantuan siapapun ya, ia menghadapi armada itu sendirian. Tubuhnya yang masih muda dan penuh energi saat itu mengamuk lainnya seperti monster raksasa besar. Di tempat itu banyak musuh yang tewas dan kapal-kapal bajak laut pun langsung luluh lantah. Dari peristiwa tersebut, Gaban mendapatkan penghormatan luar biasa dari kaum raksasa itu. Bahkan kalangan bangsawan Elba pun ikut menaruh rasa hormat kepadanya pula. Kisah itu ngebuat Luffy dan para nakamanya semakin terkagum nih. Namun mereka pun sadar bahwa tidak aneh jika Gaban sekuat itu, karena dia pernah menjadi salah satu kru utama sang raja bajak laut. Cerita lalu beralih ke Marijoa Nakama, tempat pasukan revolusi tengah melancarkan serangan besar-besaran. Pada awalnya ya, pasukan CP0 dan agen-agen si Purple lain dikerahkan untuk menghalau para revolusioner.
Namun kehadiran Dragon Sabo dan para komandan ngebuat perlawanan itu mereka tidak berarti. Satu hembusan angin dari Dragon aja mampu melumpuhkan banyak agen musuh sekaligus loh. Kini giliran para kesatria suci pun turun tangan. Sebagian besar dari mereka sebelumnya menjalankan misi di luaran Marijoa, tapi panggilan Im Sama ngebuat mereka berkumpul kembali. Hanya Gunko Somer dan Gillingham yang masih di Pulau Elbaf karena misi mereka belumlah tuntas. Selain mereka yang nakama, seluruh kesatria telah kembali ke pusat kekacauan. Pertempuran menjadi semakin sengit lagi. Samrok memulai serangan dengan pedang Cerberus miliknya yang menakutkan. Pedang itu mengarah ke Dragon. Namun Sabo segera melindungi pemimpinnya itu. Serangan dibalas dengan Hikeni, tinju api milik Sabo yang kini berwarna biru dan menandakan kekuatan awakening dari buah iblisnya. Nah, kita melihat bagaimana Cerberus mengalami trauma mendalam sejak terakhir kali dibakar oleh api biru Sabo. Kini anjing berkepala 3 itu gemetar saat melihat kobaran api yang sama. Setelah Shamrock, kesatria suci lainnya pun juga maju. Sosok dari keluarga Ethan Baron berpakaian ala samurai Jepang menyerang Dragon dengan cepat menggunakan katana. Namun ya, Karasu itu berhasil menahan tebasan tersebut. Nah, kondisi itu mengingatkan pada perang di Marineford saat komandan-komandan divisi Shirohige melindungi pemimpinnya dari serangan frontal musuh. Kali ini komandan revolusioner melakukan hal yang sama demi Dragon pula. Mereka tahu betul bahwa pemimpin bukanlah sekedar sosok kuat tapi simbol dari perlawanan dan juga harapan tadi. Salah satu kesatria dari keluarga G Garcia bahkan menyadari bahwa mengincar Dragon tidak akan mudah tanpa mengalahkan orang-orang setianya terlebih dahulu. Lalu kesatria tersebut berubah ke mode Zuania bersiap untuk mengamuk. Di sisi lain yang nakama, Morley akhirnya ingin menghadapi sosok tersebut. Namun Dragon memerintahkannya untuk memprioritaskan para Buddha. Misi utama adalah menyelamatkan mereka dan menghindarkan mereka pula dari bahaya fatal. Cerita pun berpindah ke markas besar Angkatan Laut lagi nakama, tempat di mana Akainu dan Fujitora sedang berdiskusi. Fujitora yang sebenarnya berada di Elbaf kini secara misterius telah dipindahkan ke Marijoa berkat teleportasi oleh Im Sama. Akainu tampak terheran-heran namun memilih untuk tidak terlalu memfikirkan karena ada masalah yang lebih besar lagi. Pasukan revolusioner telah mengguncang pusat pemerintahan dunia. Akainu hendak bergerak ke sana pula namun tiba-tiba mendapatkan panggilan Denden Mushi dari Gorose. Tampaknya ya itu permintaan khusus tengah dilontarkan. Perintah yang akan menentukan arah pertempuran dan mungkin saja masa depan dunia baru. Segala sesuatunya kian tambah rumit lagi kan. Itulah kenapa kalau mau disimpulkan ya bahwa pertaruhan di Elbaf telah mencapai titik puncak klimaksnya dan itu akan segera mencapai lebih besar lagi. Scooper Gaban setelah pulih dari luka-lukanya bangkit di tengah tekad baru untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Bersama Luffy dan para pasukan raksasa lain, ia siap menghadapi kesatria suci dalam duel epik yang akan menentukan nasib pulau tersebut. Sementara ini Gunko yang ingatannya mulai pulih dihadapkan pada pilihan sulit, tetap setia pada pemerintahan dunia atau membalikkan pedang untuk mengungkapkan kebenaran. Di Marijoa, Dragon Sabo terus mendobrak pertahanan musuhnya mendekati jantung kekuasaan Im Sama. Langkah mereka kini mengarah pada satu takdir pertempuran terakhir yang akan mengubah dunia selamanya loh. Kebenaran mulai terkuak lagi dan sekutu-sekutu baru pada bermunculan. Garis antara kawan dan lawan semakin kabur tuh. Morgan bersiap membeberkan informasi terbesar dalam sejarah, sementara Crossguil mungkin memainkan peranan tak terduga di balik layar ya. Luffy seperti biasa terus melangkah maju tanpa keraguan karena baginya impiannya tak akan pernah mati. Satu hal yang pasti, roda takdir telah berputar dan tak ada yang bisa menghentikan gelombang perubahan yang akan menerjang dunia itu. Perang untuk warisan Roger, kebebasan dan masa depan yang baru tersebut, semua bermuara di sini di Elbafnya dan itulah kenapa penantian untuk datangnya dan bangkitnya lagi sang dewa matahari Nika dari Luffy siap dinantikan ke depannya nanti nakama. Nah, kalian juga penasaran bagaimana kelanjutannya? Stay tune, oke? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon nakama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.